kejadian-kejadian masa lalu. Coba kita akan coba lihat share dulu ya. Sudah ketemu suratnya, Mbak? Mas Satrio sudah gabung? Sudah gabung Mas Satrio? Assalamualaikum, Mas Satrio. Sudah gabung? Mas Satrio sudah gabung? Suaranya nggak kedengar ya? Juni, suara saya kedengar nggak? Iya Pak, terdengar. Tapi kayaknya Satrio belum join deh Pak. Oke. Coba kita lihat silabus hari ini yang terkait dengan materi isu-isu perubahan iklim. Ya, ada surat di situ apa yang Bapak cantumkan. Al-Araf, Mbak. Al-Araf 130. Tolong dicari. Al-Araf ayat 130.
Anastasia, tolong bantu Bapak bacakan Al-A'raf ayat 130, Mbak. Coba di-unmute ya. Oke, Pak, bentar, Pak. Cari suratnya dulu. Ya, nggak apa-apa. Ini 130, Pak. Ya, surat Al-A'raf ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min nasyamarati la'allahum yazakkarun. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Baik, makasih. Terus Anissa Fauziah, coba surat Al-Baqarah ayat 160, Mbak. Surat Al-Baqarah 160. Anissa? Anissa? Dengar Anissa dari suara Bapak? Anissa Fauziah? Satrio, dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Ya, tolong cari surat Al-Baqarah ayat 160. Pak. Surat Al-Baqarah ayat 160. Illallazina tabu wa aslahu. ya, Pak. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illallazina tabu wa aslabu wa bayanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Yang artinya kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Nah, ada dua surat tadi
Yang pertama kisah Fir'aun. Nanti kamu juga lihat tafsirnya gimana, ya kan? Yang pertama surat Al-A'raf ayat tadi 130 ya. Di situ. Nah, itu yang berkaitan erat juga dengan dengan peristiwa-peristiwa yang kemarin juga, kisah Nabi Nuh, pemanasan global segala macam, di mana pada saat itu sudah ada mengenai musim, ya, musim kemarau, musim hujan, ya, di mana musim kemaraunya terpanjang, gitu. Kemudian musim hujannya juga tidak begitu bagus. Nah, pada slide pertama saya mulai untuk kuliah hari ini. Di background belakang itu ada suatu lokasi, ya, yang mungkin bagi saudara juga sudah pernah baca. Itu adalah di Karten Piramid Puncak Jayawijaya. Ya, beberapa tahun yang lalu tadinya itu penuh dengan salju, ya. Nah, saat ini karena ada yang kita katakan terjadi perubahan iklim, maka makin lama makin berkurang atau kita sebut dengan depresi. Kita mulai seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat ada slide yang menjelaskan mengenai pemanasan global. Minggu lalu sudah Bapak putarkan filmnya Inconvenient Truth dari Al Gore, Wapres Amerika pada waktu itu, ya kan, di mana radiasi matahari yang menyinari bumi, ya kan, itu sedang menuju ke arah bumi, kemudian mau balik lagi, kartunnya itu dicegah oleh unsur gas rumah kaca, ya, sehingga makin lama tidak balik lagi, ya kan, ke matahari atau ke angkasa, atmosfer. Jadi makin lama bumi makin panas sehingga temperaturnya atau suhunya meningkat. Makanya di sini dikatakan apa sih maksudnya pemanasan global itu, gitu, ya. Itu artinya. Kemudian pada slide berikut yang ketiga, ya, di sini jelas, ya, ada beberapa materi yang terkait dengan pemanasan global itu, keterkaitan antara efek rumah kaca, kemudian mengapa atau penyebab timbulnya efek rumah kaca, lalu proses ya terjadinya gas rumah kaca, lalu akibat yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca, dan bagaimana menyelesaikan, ya kan, solusi untuk mengatasi efek rumah kaca. Minggu lalu juga sudah Bapak jelaskan ada rumah kaca di situ, ya kan, pengertian efek rumah kaca itu, kemudian bagaimana gelombang pendek dari matahari yang tembus, ya kan, atmosfer, salah satunya adalah yang harus ditempuh jalanan dari radiasi itu. Kemudian ada yang diserap, ya, ada yang memanasi daripada semua istilahnya itu yang kondisi keadaannya, natural condition. Jadi ada yang gedung, ada yang berupa lahan pertanian. Nah, nanti berkait juga dengan suhu permukaan dan suhu udara di situ, ya. Nah, seperti ini misalkan di dalam rumah kaca itu ada beberapa jenis tanaman, ya. Di situ dikatakan adalah sun short wave. Jadi gelombang pendek dari matahari, ya kan, radiasinya itu. Kemudian ada yang langsung menembus tidak terhalang oleh kaca, oleh atap kaca itu, namanya long wavelengths radiate to the atmosphere. Nah, gelombang panjang yang langsung nembus ke atmosfer. Ada juga infrared, ya, sinar infrared rays radiate
from ground and cannot pass through the glass. Jadi ada sebagian ini yang nggak bisa nembus dari kaca. Nah, ini dianggap yang kaca ini adalah gas rumah kaca tadi seperti CO2 dan metan selain N2O yang tiga unsur tadi. Ya, ini yang bisa memanasi daripada tanaman-tanaman di dalam rumah kaca, Mbak. Gitu. Nah, ini lebih istilahnya lebih jelas lagi ya bagaimana penyebab timbulnya efek rumah kaca di sini ya. Katakan sini. Kita lihat panas matahari dilepaskan, kemudian ada diterima oleh ya sinar matahari itu energi itu hutan gundul yang tidak mampu menyerap CO2 atau karbon di udara sini ya. Kemudian dari atmosfer juga ada yang langsung ya kan sebagian radiasi matahari dipantulkan kembali keluar angkasa. Itu ada ya, kembali keluar angkasa. Kemudian dari sini ada yang langsung ya kan? Ada yang langsung ya diterima oleh kita kehidupan ini oleh dan pertanian ya namanya disebut sebagian radiasi matahari ya terserap bumi gitu ya. Nah, kemudian ada juga di sini di perakaran ini ya sisa ranting dan dahan mengeluarkan CO2 atau karbon. Nah, ini yang sudah menjadi biomasa yang sudah sudah pada kayak sampah gitu loh, Mbak. Ya kan? Nah, kemudian di sini juga ada pupuk urea segala macam ini, penggunaan pupuk kimia menyumbang N2O. Oh, jadi kalau nanti dikatakan dari mana asalnya N2O? Berarti dari pupuk kimia. Dia ya di nitrooksida ya. Nah, yang ini ada terjadian pembakaran jerami itu menghasilkan karbon dioksida karbon, kemudian juga CH4 metana dan N2O. Jadi hasil daripada di lahan sawah jerami-jerami itu mengakibatkan pengeluaran limbah ya kan, limbah ke udara gitu ya. Nah, kemudian juga petani di sini hasil dari kotoran sapi perah melepaskan juga CH4 metan sebesar 56 kg ya, CH4 per ekor per tahun. Nah, yang kita sebut tadi itu disebut gas rumah kaca CO2, CH4 dan N2O. Ini peristiwa timbulnya efek rumah kaca. Nah, ini yang paling menarik kalau kita bahas mengenai ilmu pemanasan global yang kita sebut dengan Science of Global Warming. Kalau orang Sunda mah ia dikatakan babaliut namanya. Artinya mana yang duluan ini, ya kan? Yang duluan ini sebelah kiri apa sebelah kanan, apa sebelah atas, ya. Nah, kalau kita perhatikan dari sebelah kiri ini, ya. Ini adalah sumber-sumber dari CO2 di sini tuh, ya kan? Last for decade to century. Jadi CO2 dari pabrik industri, ya. Kemudian dari yang tadi kandang sapi mengeluarkan metan, ranting ini. Kemudian man-made CFC, ya kan? Jadi air spray, jadi sprayon yang kamu pakai untuk untuk kehidupan kita biar wangi-wangi, kemudian juga kendaraan-kendaraan bermotor, nah gitu ya. Itu lifetime ya dari 45 sampai 4.000 sekian tahun. Itunya masa tinggalnya dari SCFC itu ya. Kemudian di sini satuannya ya dari 280 part per million ppm awalnya ya kan, gas-gas rumah kaca itu pada tahun 1750 itu nanti akan meningkat, benar bertambah. Bisa sekarang mungkin lebih dari 280, mungkin udah 400 gitu ya. Nah ini kalau ranting ini CO2 berasal dari industri,
Kalau ini ya kan mungkin ya di sini CO2 itu mengenai kondisi saat ini, ya kan? Nah, itu pada saat ini sekarang itu 380 malah ppm untuk CO2, ya kan? Highest in 650,000 years itu, ya kan? Bayangkan. Nah, kemudian ada juga CO2 itu diserap oleh laut, ya. Water absorb 90% gitu. Ya. Kemudian untuk es, nah ini yang disebut dengan albedo nih Mbak. Ya, ada refleks dari es. Ice reflect 90%. Ini albedo nih. Yang disebut albedo. Jadi daya pantulnya. Itu kalau nanti ada pertanyaan, ini dia nih kamu jelaskan. Itu lebih besar ya. Es itu salju itu, neis gitu ya. Nah, kemudian karena tingginya daripada gas rumah kaca, ya kan, terjadilah disebut dengan greenhouse effect. Efek, ya kan, gas rumah kaca. Greenhouse itu, ya house sebenarnya kan hijau. Rumah kaca itu hijau, jadi gas rumah kaca disebut. Gas rumah kaca yang sifatnya tanaman hijau berupa kaca. Nah, solar radiation gini, nah pada saat ini tahun 1750 itu ada revolusi industri, ya kan. Nah, ini sebelumnya mengenai kesetimbangan, ya kan? Dulu 14 derajat, setelah terjadinya revolusi industri naik 14,7 derajat, 0,7 ya kan kenaikannya itu, ya kan? Kemudian di sini juga ada pembakaran fosil, burning fossil fuels, ya. Kemudian juga sumbernya dari energi, ya kan? Karbon itu, transportasi, ya, limbah CO2 gitu. Sedangkan gas rumah kaca ini ada yang namanya natural, ada yang oleh perbuatan manusia, man-made, ya. Itu di sini gitu, ya. Gue nggak mau gerak nih. Nah, ini yang tadi di latar belakang dari slide pertama. Ini kejadian di Karten Piramid, ya. Ada nanti dari pertama pengamatan sampai saat ini makin lama makin berkurang salju abadi. Disebut dengan hotter lebih panas, drier lebih kering, wetter lebih lembab, face the future menghadapi masa depan gitu ya. Nah, ini juga bagaimana para peneliti dari Amerika ya itu ya kan meneliti kira-kira kapan ya akan terjadi peluruhan daripada es, kapan habisnya gitu ya. Ya, jadi untuk per minggu aja tuh pengurangannya 10 cm per tahun 5,2 meter makin berkurang. Nah, 7 tahun itu akan ya meluruh atau the melt, the ice cap, tutupan esnya akan berkurang, meleleh. Itu. Kemudian ini perubahan iklim dan implikasinya bagi kita ya Indonesia ini. Ya. Apa itu perubahan iklim? Perubahan yang terjadi secara signifikan atau penting, ya sangat penting mengenai pola cuaca iklim yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Jadi kalau untuk melihat terjadinya perubahan iklim itu tidak setahun 2 tahun ya, Mas, tapi puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Mengapa perubahan iklim itu terjadi? Nah, ini adalah prosesnya. Aktivitas manusia mengeluarkan emisi, ya kan? Tadi bisa mengenai beberapa unsur, ya kan? Kemudian konsentrasi atmosfer itu terganggu, lalu ada kekuatan radiasi, dayanya, terjadilah perubahan iklim, ya. Tanda-tanda perubahan iklim di sini
digambarkan ada yang makin meningkat, contohnya seperti kelembaban, ini humidity, ini kelembaban itu makin naik, kemudian juga ada temperatur, ya kan, overland di atas permukaan tanah, ada temperatur di atas lautan, temperatur over ocean, ya, kemudian temperatur near surface, ya kan, troposfer itu juga meningkat. Lalu sea surface temperature atau SST Bapak sebut, dapat Bapak singkat, ya, SST, sea surface temperature, dia suhu permukaan laut, ya, meningkat. Kemudian juga tree lines shifting forward and upward, ya. Jadi ada juga pertumbuhan tanaman, ya, yang berpindah, ya kan, di daerah-daerah lintang, ya kan, tinggi atau di dataran, ya. Kemudian juga sea level itu juga meningkat, ya. Jadi level tinggi muka laut. Lalu ocean heat content, ya kan, konsentrasi panas dari lautan. Kemudian juga species migrating forward and upward, ya, bisa ke bawah atau bisa ke atas, migrasi dari spesies itu yang meningkat. Tapi ada juga yang makin meluruh atau makin berkurang, ya kan, itu ditandai dengan warna hitam, makin berkurang, ya, seperti glacier itu berkurang, tutupan salju snow cover, ya, kemudian juga spring coming earlier, ya kan, jadi musim semi, ya, itu lebih cepat datang, gitu, ya. Nanti kalau stop kita sambung lagi, ya. Ini kita mungkin beberapa saat akan di stop. Ini indikator dari perubahan iklim.